Namaku Satrio. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Iyo. Kejadian ini terjadi pada tahun 2009. Namun baru kali ini aku berani menceritakan kisah ini setelah sekian lama. Di mana kejadian ini bisa merubah sudut pandangku terhadap perasaan orang lain, serta lebih menghargai hidup yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Cerita ini bermula ketika aku sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Saat itu aku sedang disibukkan dalam pengerjaan skripsi. Aku salah satu termasuk orang yang telah lulus dalam kuliah. Karena ya, mungkin sebagian orang bilang aku terlalu menikmati masa muda. Orang tuaku pun sedikit khawatir dengan masa depanku ini. Banyak yang bilang juga aku orang yang punya watak keras kepala, temperamental, sompral, juga jahil. Menurutku, aku tipikal orang yang tidak percaya dengan apapun jika tidak mengalaminya sendiri atau melihatnya dengan kepala sendiri. Sehingga sebuah julukan diberikan kepada aku, si kepala batu. Salah satu contohnya, aku ingat betul. Aku pernah dengan sengaja mencari apa yang disebut dengan hantu, dengan berdiam diri di kuburan selama beberapa jam, ataupun bermain jelangkung. Namun hasilnya nihil. Sampai saat ini aku tidak pernah melihat secara langsung bentuk dan wujud dari makhluk halus itu. Sompral memang, tapi itulah merupakan sifatku pada saat itu. Sampailah pada hari itu. Aku sedang disibukkan dengan pekerjaan skripsi. Karena aku sudah banyak tertinggal, maka aku mengebut untuk mengerjakan skripsi. Aku tinggal bersama orang tuaku dan adikku di rumahku. Rumahku ini terdapat 2 lantai. Di lantai 2 ada ruangan yang cukup luas, lalu ada kamarku juga di sana. Sedangkan di bawah ada kamar orang tuaku, juga dapur, ruang tengah, dan kamar mandi. Sore itu aku cukup serius mengerjakan skripsi. Di lantai 2 kamarku, di depan komputer. Hingga tak terasa, waktu pun berlalu. Dan ku sadar ketika itu sudah tengah malam. Aku berhenti sejenak sambil meregakan badan yang pegal, serta menambah amunisi kopi yang telah dingin. Aku pun beranjak membuat kopi baru. Seluruh penghuni rumah sepertinya sudah terlelap pada saat itu. Sangat sepi. Setelah membuat kopi, aku pun kembali ke depan komputer, mengecek beberapa bab yang sudah aku kerjakan. Ketika itu aku mulai merasa jenuh. Aku mencoba browsing serta membuka halaman Facebook.
Dari Facebook, aku coba browsing hal-hal yang lain yang mengarah ketika itu entah kenapa ke hal-hal mistis. Hingga saat itu aku browsing tentang ruh orang yang meninggal. Sambil membaca artikel-artikel itu, secara tidak sengaja aku menemukan foto atau gambar seorang wanita yang telah dikafani. Iya, wanita yang sudah berumur, yang terbalut kain kafan. Foto tersebut diambil dari posisi atas, sehingga sangat jelas dan nampak raut muka dari wanita itu. Nah, seakan memiliki momen yang pas, aku pun berpikir jahil. Aku download foto atau gambar itu, lalu dengan menggunakan akun Facebook palsu, aku tag ke semua teman dekat, pacar, bahkan keluargaku foto wanita tersebut. Berharap orang-orang yang dikirimkan akan ketakutan. Semoga aja ada yang masih bangun nih, terus lihat ini tengah malam kayak gini. Pasti mereka ketakutan. Syukurin. Ya, meskipun aku tahu ini sudah larut malam, lebih tepatnya jam 1 pagi, dan sedikit kemungkinan untuk dilihat oleh orang-orang. Tapi ya, oke lah. Buat seru-seruan doang. Setelah cukup dengan hiburan kecilku itu, aku kembali ke urusan skripsiku. Aku membereskan sedikit demi sedikit. Ketika itu pintu luar di lantai 2 ini aku buka, biar agak udara masuk. Hingga sayup-sayup ketika itu terdengar suara orang batuk-batuk. Nih ya, suara orang batuk-batuk itu sepertinya terdengar dari lantai bawah. Batuk seperti orang sakit. Suaranya tidak terlalu ambil pusing dan lanjut mengerjakan skripsiku. Hingga beberapa saat berlalu, aku kembali mendengar batuk itu. Batuk yang berat dan berulang kali. Batuknya seperti sangat parah. Kasihan ibu. Aku pun langsung bangkit dari tempat dudukku menuju lantai bawah. Tidak tega rasanya membiarkan ibu seperti itu. Namun ketika sampai setengah jalan menuju ke bawah,
Di tangga itu, langkahku terhenti ketika suara batuknya hilang. Hanya hening yang terdengar, juga detik jam dinding di rumahku itu. Ruangan bawah pun terlihat gelap. Aku pun melanjutkan turun ke bawah dan menyalakan lampu. Tidak terdengar batuk apapun, bahkan dari kamar orang tuaku itu. Aku pun sengaja menunggu di ruang tengah, agar apabila ibu batuk lagi, aku akan mengetuk pintu kamar beliau. Aku tunggu hingga beberapa lama. Suara batuk itu tidak terdengar lagi. Sudahlah, aku lihat jam. Saat itu sudah jam 2 pagi. Aku harus segera membereskan skripsiku karena ada bimbingan pagi nanti. Aku pun kembali ke atas dan kembali duduk di depan komputer. Hingga entah untuk berapa lama, terdengar lagi suara batuk itu. Kembali batuk itu terdengar berulang-ulang, jelas dari lantai bawah. Aku bangkit dan bergegas menuju lantai bawah. Lagi-lagi ketika aku turun, suara batuk itu hilang. Apakah benar ibu ya? Ketika itu aku berpikir untuk mengetuk kamar ibu ketika itu. Belum juga aku mengetuk, tiba-tiba terdengar lagi suara batuk itu. Yang tadinya terdengar dari bawah, tapi sekarang suara batuk itu terdengar dari lantai atas tempatku tadi. Kok? Bergegas aku jalan ke atas untuk mengejar suara batuk itu, tapi suaranya hilang. Apaan sih? Berisik banget deh. Ini setan kali ya yang ngerjain gua. Aduh, orang mau skripsian digangguin setan. Aku lihat sepintas jam HP menunjukkan jam 3 kurang. Aku pun mematikan komputer, menutup pintu di lantai atas, mematikan lampu ruangan dan bersiap tidur. Setelah mematikan lampu kamar, aku pun merebahkan badanku ke tempat tidur. Aku sudah tidak mood untuk mengerjakan skripsi karena terlalu kesal dengan gangguan-gangguan tadi. Aku coba untuk istirahat saja dulu. Mataku pun mulai berat dan mengantuk, dan bersiap terlelap. Dan entah berapa lama aku terlelap. Sayap-sayap aku mendengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki orang naik
tangga menuju lantai atas. Tapi naik dengan lambat, ya. Tapi dengan lambat dan seperti menaiki satu persatu anak tangga kayu itu yang terdengar berdecit sangat jelas. Pada saat itu aku berpikir mungkin itu Bapak, karena beliau sering bangun malam untuk beribadah. Mataku masih terpejam dan aku masih mendengar suara itu. Dan terdengar seperti, ya, seperti orang menyirat sesuatu dan hentakan, seperti ada yang menyimpan benda berat yang jatuh di ruang tengah lantai atasku itu. Suara itu terdengar semakin mendekati kamarku. Aku pun mulai terjaga mendengarkan suara itu. Dan ya, aku mendengar lagi suara batuk itu. Dan kali ini suara orang batuk itu tepat di depan kamar tidurku. Mataku langsung terbuka dan aku langsung terduduk mendengarkan dengan seksama. Hingga tiba-tiba pintu pun seperti dipukul secara keras. Lalu terdengar seperti suara cakaran pada pintu kamarku. Siapa itu? Hai! Jangan ganggu! Dan tak lama, tiba-tiba suara itu menghilang. Aku mengatur nafasku. Sampai aku mendengar suara itu lagi. Seperti suara benda menghantam lantai cukup keras. Hanya saja kini suaranya terasa sangat dekat sekali denganku, seperti di dalam kamar. Sepertinya suaranya sangat jelas di sebelahku. Dan ketika aku lihat ke sampingku, astaga, aku melihat berdiri tak jauh dariku seorang wanita tua yang telah terbalut kain putih. Ya, terbalut kain kafan yang dibentuk seperti pocong, sambil menatapku dingin seraya berkata, dia berkata, kalau kamu mau melihat orang yang sudah meninggal, lihat saja aku sekarang ini. Aku hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apapun, karena saking kaget dan takutnya. Kerongkonganku seakan tercekat ketika aku akan berteriak, lidahku pun keluh. Aku hanya bisa terdiam. Dan tiba-tiba, astaga, wanita tua yang terbalut kain kafan itu meloncat perlahan mendekati ke tempat tidurku. Kini terlihat semakin dekat dan jelas. Kain kafan lusuh, penuh dengan tanah merah.
Wajahnya sangat pucat. Matanya membelalak tajam mengarah terus ke arahku. Kemudian dari kain putih tersebut keluar sebuah tangan pucat yang memegang betis kiri kakiku itu. Tangannya terasa sangat dingin. Dia menatapku. Pandangannya tidak mau lepas menuju mataku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa ketika tiba-tiba saja sosok wanita tua itu duduk tepat di samping tempat tidurku. Aku hanya bisa menahan diri. Sosok itu kini terlihat jelas duduk di sampingku dengan balutan kain kafan putih seperti pocong. Wajahnya menatap ke arahku. Matanya membelalak, kulitnya pucat, bibirnya terdengar seperti meracap. Serta wangi entah wangi apa itu yang menyengat dan membuatku pusing. Namun tiba-tiba dia mengembangkan senyumnya seraya memiringkan kepalanya menuju betis kaki itu. Iya, menuju betis kakiku itu dan dia membuka mulutnya. Sosok itu seakan-akan ingin menggigitku. Hingga akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Aku terbangun ketika pagi hari dengan badan menggigil dan baju yang basah oleh keringat. Aku pun kaget bukan kepalang karena di betis kakiku itu ada bekas seperti gigitan yang mulai membiru. Aku yakin sosok itu menggangguku karena ulahku. Menjelas sosok itu terlihat sama seperti sosok foto orang meninggal yang ku download dan ku sebarkan itu. Aku lalu menceritakan kejadian itu pada ibu dan bapak. Mereka langsung menasehatiku. Mungkin arwah dari orang yang difoto itu tidak terima jika dijadikan bahan bercandaan. Aku perlu minta maaf pada teman-temanku, juga keluargaku yang kukirimkan foto itu. Bapak menyuruhku istighfar, lalu bersimpuh mohon ampun pada Yang Maha Kuasa, dan menyuruhku mendoakan siapapun orang yang ada di foto itu yang telah aku isengi. Ketika aku sudah berdoa dan mendoakannya, kulihat lagi kakiku di betis, lebam membiru seperti bekas gigitan itu pun memudar dan menghilang. Bapak berkata padaku, doakan orang meninggal itu dengan baik, agar kita kelak juga didoakan baik oleh orang lain. Dari sana aku sadar, aku tidak mau lagi memakai bahan bercandaan dari orang yang sudah meninggal. Aku sudah melakukan hal bodoh yang berkaitan dengan dunia yang lain. Aku telah mengusik mereka. Dan sejak itu aku tidak pernah lagi berbuat jaya yang berhubungan dengan hantu atau apapun itu. Karena aku tahu mereka pun mungkin tidak akan suka dengan kita.